kami bisa berjumpa dalam ibadah pagi hari ini yang akan membahas kebenaran firman-Mu yang juga disampaikan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terlebih kami mau mendalami solidaritas Yesus lewat pembaptisannya menjadi sesuatu yang sangat penting kami pahami di tengah-tengah kekristenan kami sebagai salah satu sakramen di gereja kami. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman ini, sehingga firman-Mu ini menjadi firman yang hidup, menyegarkan dan menyejukkan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kami akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Matius 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merindukan terus melalui pemberitaan firman Tuhan dari Kingdom Pemilih Indonesia, supaya kita melakukan subscribe, like, share, dan komen kepada teman-teman kita, supaya pemberitaan firman Tuhan ini bisa terus bertumbuh. Kita merindukan melalui bahan-bahan kebenaran firman Tuhan dari Kingdom Pemilih Indonesia, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara-saudari, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana kita bisa memahami tentang baptisan Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat penting kita pahami, menjadi sakramen di tengah-tengah gereja kita. Apakah memang baptisan itu hanya berlaku untuk orang dewasa atau juga kepada anak kecil? Ini menjadi satu jembatan bagi kita untuk kita memahami lebih dalam tentang baptisan di tengah-tengah gereja kita dari Injil Matius ini. Saudara-saudari, kita tahu bahwasannya solidaritas itu artinya bahwasannya bagaimana supaya utuh, padu gitu. Jadi sementara kata Kristus itu adalah kata Masayah dalam Perjanjian Lama atau Mesias yang diterjemahkan yang diurapi. Jadi saudara-saudari, bahwasanya solidaritas Kristus sebagaimana tema pada pagi hari ini, bagaimana sikap Kristus yang bukan hanya sekedar berempati, tetapi benar-benar mempersatukan diri secara penuh dengan kondisi manusia, termasuk dalam penderitaan dan keterbatasan manusia itu. Jadi bisa kita lihat tadi di dalam pembacaan itu, baptisan Yesus di Sungai Yordan itu merupakan solidaritas Kristus termanifestasi secara nyata saat ia, sang Raja dan Mesias yang suci tanpa dosa, dengan sengaja
turun ke dalam air baptisan itu, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang pendeta dari gereja karismatik yang menekankan tentang baptisan dewasa begitu. Lalu kita dasarnya dari Matius 3 ini, lalu kita tanya waktu itu, apakah Yesus waktu itu dibaptis untuk pertobatan? Padahal baptisan Yohanes itu kan adalah baptisan pertobatan. Itu. Jadi ini sangat menarik bagi kita pada pagi hari ini dalam rangka menjembatani juga apakah baptisan anak itu sesuatu yang perlu ditinjau ulang gitu kan? Atau baptisan dewasakah yang benar gitu, atau kedua-duanya. Itu penting saudara-saudari untuk kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudari, bahwasannya pertanyaan yang mengganggu dari teks kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, mengapa Yesus yang tidak berdosa mau dibaptis? Padahal baptisan Yohanes itu kan adalah baptisan untuk pertobatan, baptisan untuk pengampunan dosa. Yesus itu yang berarti adalah Yesua, anak Allah yang suci dan sempurna. Ini sesuatu yang paradoks yang bisa kita pikirkan gitu. Sang Mesias yang tidak memerlukan pertobatan justru masuk ke dalam ritual untuk baptisan kepada orang-orang berdosa. Pertanyaan ini untuk membuka pemahaman kita tentang siapa Yesus dan bagaimana ia menyelamatkan kita orang yang berdosa itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah inisiatif Yesus yang mengejutkan. Yesus datang dari Galilea ke Jordan. Jadi ketika kita pelajari lebih dalam adalah daerah Galilea itu adalah daerah yang berada di pinggiran perbatasan antara Yahudi dan non-Yahudi, dan dianggap wilayah ini adalah wilayah yang marginal, dipandang rendah begitu. Sementara Jordan itu adalah tempat orang-orang yang bertobat, tempat orang yang sudah mau mengaku dosanya begitu. Jadi ini Yesus datang dari Galilea ke Jordan, ini mau menunjukkan bahwasanya kehadiran Yesus Kristus itu datang dari kepada orang yang terpinggirkan dan juga kepada orang yang mau bertobat dan bahkan yang orang yang sudah bertobat begitu. Jadi tujuan spesifik untuk dibaptis, kehadiran Yesus di situ bukan hanya sekedar menonton atau menjadi saksi, melainkan secara proaktif masuk ke dalam barisan pendosa. Pilihan sadar dan sukarela, Yesus mengambil inisiatif penuh untuk memulai misi penyelamatannya begitu. Jadi ini harus kita pahami lebih dalam untuk memahami tentang Yesus dibaptis Yohanes ini. Saudara-saudari, protes Yohanes Pembaptis bisa kita lihat ketika Yesus datang tadi, bahwasanya dia mau dibaptis, lalu Yohanes berkata dalam ayat yang ke-14 itu, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun engkau yang datang kepadaku." Dalam TB2 dikatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Yohanes mengenalin Yesus adalah yang lebih berkuasa, dan bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, "Biarlah dia makin besar, aku makin kecil, membuka tali kasutnya pun aku sebetulnya tidak layak." Yesus jauh lebih tinggi secara rohani dibanding dengan Yohanes yang tidak layak membuka tali kasutnya. Ini menjadi salah satu pembalikan peran yang paradoks. Paradoksnya di mana, saudara-saudari? Bahwasannya sang Tuhan datang meminta pelayanan dari hambanya. Protes Yohanes juga adalah menjadi suatu pengakuan publik atas superioritas, atas keilahian Yesus, atas kuasa Yesus yang jauh lebih tinggi dari dirinya
yang tidak layak membuka tali kasutnya. Jadi ini saudara-saudari, sang Tuhan datang meminta pelayanan dari hambanya. Saudara-saudari, jawaban Yesus sangat menarik juga. Biarlah hal itu terjadi sekarang, sebab demikianlah sepatutnya menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi ini dalam rangka untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Makna menggenapi seluruh kehendak Allah di sini adalah adanya ketaatan secara total pada rencana Allah. Untuk memenuhi setiap langkah rencana keselamatan itu, Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang baptisannya itu adalah baptisan pertobatan, baptisan untuk pengampunan dosa. Ini adalah suatu solidaritas radikal untuk mengidentifikasi diri dengan manusia yang berdosa itu. Ini menjadi sesuatu inaugurasi kerajaan Allah itu, memulai jalan kebenaran yang harus diikuti oleh para murid Yesus Kristus, saudara-saudara. Solidaritas yang radikal Kristus yang tunjukkan di sini adalah Yesus melepaskan kehormatannya. Gitu. Yesus mengosongkan dirinya, kata Filipus, katanya dalam kitab Filipi. Dalam budaya Mediterania, kehormatan adalah segalanya, perlu dijaga kekudusannya gitu. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwasannya solidaritas radikal itu lewat baptisan pertobatan sebagai tanda kelemahan, sebagai tanda bahwasannya manusia itu berdosa. Yesus memilih merangkul rasa malu bersama para pendosa gitu. Berdiri di titik terendah kemanusiaan untuk memikul beban kondisi manusia. Jadi dia tidak tunjukkan bahwasannya dia berada di posisi yang teratas, tetapi dia mau membaur dengan manusia yang berdosa ini. Ini bukan hanya sekedar simbol, melainkan praktek nyata dari inkarnasi itu. Firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Sang Raja memasuki ruang penderitaan bersama manusia yang ingin ia selamatkan itu. Dalam proses penyelamatan itu dia tidak hanya sekedar memerintah, dia tidak hanya sekedar menyuruh, tetapi dia masuk ke dalamnya gitu, menyatu dengan manusia yang berdosa itu. Disitulah nampak solidaritas radikal Kristus itu. Saudara-saudari, kita bisa lihat tadi adalah langit terbuka. Jadi biasanya saudara-saudari, bahwasanya bagi orang Israel itu, ketika tidak ada lagi pernyataan Tuhan itu digambarkan dengan langit tertutup bagi mereka begitu. Tetapi ketika langit terbuka itu menunjukkan bahwasanya komunikasi antara Allah dengan orang Israel itu dimulai kembali. Jadi bisa kita lihat antara zaman perjanjian lama ke perjanjian baru itu yang biasa kita dengar dengan istilah intertestamental itu, ada 400 tahun tidak pernah ada lagi nabi yang muncul, tiba-tiba hadir Yohanes Pembaptis sebagai sebuah perintis, saudara-saudari. Dan ketika Yesus dibaptiskannya, langit terbuka dan suara terdengar dari sorga. Ini menunjukkan suatu komunikasi dimulai. Komunikasi dimulai, saudara-saudari, bahwasannya Yesus keluar dari air dengan segera gitu. Itu tanpa pengakuan dosa seperti yang lain, bahwasanya untuk menunjukkan Yesus itu sesungguhnya tidak berdosa, masuk ke dalam manusia yang berdosa untuk menunjukkan solidaritas yang amat dalam. Fenomena yang sangat luar biasa saat Yesus dibaptiskan, langit terbuka. Ini saudara-saudari, setelah berabad-abad diamnya Allah, komunikasi langsung dimulai kembali, era baru, wahyu ilahi telah tiba, dibuka kembali begitu. Allah berbicara kepada umatnya bukan melalui nabi, melainkan melalui anaknya yang satu-satunya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
Bukan melalui nabi, bukan pendeta, bukan orang yang hebat, tetapi melalui anaknya sendiri gitu. Jadi sangat penting pemahaman langit terbuka ini untuk komunikasi dimulai, saudara-saudari, begitu. Saudara-saudari, kita bisa juga melihat tadi roh Allah turun seperti merpati. Roh Allah turun dan dianggap di atas Yesus. Ada 4 makna yang mendalam di sini. Ini menjadi sesuatu penciptaan baru sebagaimana yang digemakan dalam Kejadian 1 ayat 2 itu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menjadi sesuatu penciptaan awal, pemulihan dunia yang rusak dimulai kembali begitu. Juga bisa kita lihat ini roh Allah turun seperti burung merpati. Ini berakhirnya penghakiman pada masa Nuh, saudara-saudari. Merpati itu menjadi satu tanda perdamaian saat kapal Nuh itu kandas, dan ketika diutus merpati membawa daun segar untuk menunjukkan tanda perdamaian, ada kehidupan baru, ada era baru, rekonsiliasi Allah dengan manusia. Lalu ini pengurapan mesianis. Jadi ketika kita membaca Matius itu, merenungkan Matius itu, ada banyak itu dalam rangka untuk menjawab perjanjian lama. Bahwasanya Yesus itu diurapi secara publik untuk jabatan Mesias, jabatan Kristus begitu. Kelembutan dan belas kasihan, bukan api penghakiman yang ditunjukkan oleh Yesus itu. Jadi kalau disinggung dalam sebelumnya oleh Yohanes Pembaptis bahwasanya Yesus yang datang itu bahwasanya dia akan melakukan sebuah penghakiman, tetapi di dalam Yohanes 3 ini, Matius 3 ini ditegaskan bahwasanya pengurapan baru Mesias itu untuk menunjukkan merpati yang lembut, kelemah lembutan, kerendahan hati dalam rangka untuk menebus manusia yang berdosa itu. Jadi saudara-saudari, sangat menarik ketika kita mendalami Yohanes 3 ini dalam rangka untuk menunjukkan solidaritas Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Bagaimana Yesus, saudara-saudari, yang datang itu bukan langsung menunjukkan penghakiman, tetapi dia dengan lemah lembut, dia dengan damai, dia dengan penuh belas kasihan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Kita bisa memahami kembali suara dari surga itu merupakan suatu proklamasi publik. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan suatu pribadi, melainkan adalah untuk menunjuk kepada publik. Tujuannya apa? Menjadi suatu kesaksian resmi kepada semua saksi yang hadir. Pengenalan resmi sang raja kepada umatnya, deklarasi juridis mesianis. Bahwasannya dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Memohon penobatan publik, Allah Bapa memberikan legitimasi penuh atas identitas dan misi Yesus. Saudara-saudari, ada identitas ganda sang Mesias yang bisa kita lihat di sini. 2 identitas yang digabungkan. Inilah anakku. Mazmur ini dikutip dari Mazmur 2 ayat 7. Raja yang berdaulat, Mesias raja yang sah dari garis keturunan Daud. Otoritas untuk menghadirkan kerajaan Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada yang kedua tadi adalah yang dikutip dari Yesaya 42 ayat 1. Kepadanya lah aku berkenan. Hamba yang menderita, melayani melalui penderitaan dan kerendahan hati untuk menegakkan keadilan dengan belas kasihan. Paradoks kristologisnya di sini, raja yang memerintah dengan cara melayani penguasa, tetapi yang di dalamnya juga yang menanggung
sengsara. Di dalamnya ada kuasa, tapi di dalamnya juga adalah untuk menanggung sengsara. Ini identitas ganda Sang Mesias itu. Bahwasannya dia tidak hanya sekedar penguasa, tapi dia langsung menyatu, dia solider dengan manusia yang berdosa itu. Bisa juga saudara-saudari manifestasi Tritunggal yang bisa kita lihat di sini. Bahwasanya seluruh oknum Tritunggal itu hadir bersama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu datang burung merpati. Bahwasanya Allah berbicara melalui suara dari surga. Anaknya itu menerima baptisan dalam ketaatan, menunjukkan kesolideran kepada manusia yang berdosa itu. Roh Kudus turun dalam rupa merpati sebagai lambang perdamaian, sebagai lambang kesetiaan. Jadi kita tahu bahwasanya merpati itu kalau kita dalamin bahwasanya itu dia selalu ingat untuk kembali ke sarangnya, untuk menunjukkan untuk manusia untuk kembali kepada Tuhan Allah dalam kehidupannya. Dan juga lambang merpati itu adalah lambang kesetiaan kepada pasangannya, untuk manusia itu supaya setia begitu. Kalau pasangannya ataupun suami istri dikatakan seperti Kristus dengan jemaatnya, merpati itu melambangkan kesetiaan sebagai suami istri yang monogami. Kerjasama harmonis dalam satu tujuan, inaugurasi pelayanan penebusan bagi dunia, dasar bagi kita dalam rangka belajar tentang teologi Trinitas, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, misi gereja sebagai partisipasi dalam Trinitas. Bapa, Anak itu adalah firman-Nya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pernah berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu lewat pekerjaan Roh Kudus melalui Maria. Ini saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa memahami tentang Trinitas itu yang bisa sangat dalam dari Matius 3 ayat yang ke-13 sampai 17 ini. Saudara-saudari, Yesus sebagai Israel baru. Jadi ini menjadi sesuatu pengulangan sejarah Israel yang kolektif. Keluar dari Mesir melewati Laut Tiberau 40 tahun di padang gurun, sering gagal, memberontak. Orang Israel itu sering memberontak gitu, sering marah, sering mereka melakukan sebuah kejahatan. Tetapi Yesus, anak Allah yang sejati, yang taat itu, ketika ini menunjukkan bahwasanya keluar dari Mesir adalah melewati air pembaptisan. 40 hari di padang gurun. Bahwasanya dia tetap taat dan tenang saat berhadapan dengan salib itu, nanti bisa kita lihat di dalam Matius 4 itu Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berhasil di mana Israel gagal. Ini adalah Israel yang baru yang menggenapkan panggilan Allah. Saudara-saudari, Yesus juga saudara-saudari untuk bisa menunjukkan bagi kita Yesus sebagai Musa yang baru. Musa naik ke Gunung Sinai menerima hukum Taurat untuk menyampaikan kepada Israel. Yesus naik ke gunung, yaitu khotbah di bukit, untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan dia memberikan interpretasi baru terhadap hukum Taurat itu. Memberikan makna yang terdalam Taurat itu. Yesus bukan hanya pembawa hukum, melainkan perwujudan hukum yang hidup. Otoritasnya jauh melampaui Musa. Ini saudara-saudari untuk bisa kita lihat lebih dalam, saudara-saudari. Ada beberapa teologi yang bisa kita dalamin dari Matius 3 ayat 13 sampai 17 ini untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Yang pertama, saudara-saudari, adalah teologi kebenaran sebagai ketaatan.
Yesus itu dia taat kepada baptisan Yohanes itu. Ini saudara-saudari, kebenaran ataupun dikayosune bukan hanya sekedar status legal dan pembenaran pasif begitu. Melainkan ada ketaatan aktif terhadap kehendak Allah, proses dinamis, berjalan bersama Allah. Respon nyata atas cinta kepada Allah. Di sini saudara-saudari bisa kita lihat itu anugerah itu sesuatu indikatif yang datangnya dari Allah. Allah bertindak lebih dahulu begitu. Lalu ada di dalamnya ketaatan kepada manusia itu, yaitu imperatifnya ketika kita merespon dengan tindakan kita. Maka saudara-saudari kita tidak bisa hanya berkata semuanya ini oleh karena anugerah, tetapi harus ada itu respon kita ataupun ketaatan kita. Jadi pemuritan bukan hanya berhenti kepada pengakuan iman, melainkan menjelma dalam perbuatan nyata kita, dalam keseharian kita. Inilah teologi kebenaran sebagai ketaatan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua adalah teologi penciptaan baru. Roh turun di atas air. Itu menjadi suatu penciptaan baru. Misi Yesus mengungkap bukan hanya jiwa individu, melainkan pemulihan seluruh kosmos. Maka gereja dipanggil harus menjadi agen transformasi sosial, pemulihan ciptaan itu, penegakan keadilan ekologis ataupun alam semesta ini gitu. Bagaimana kita bisa merawat lingkungan, membela yang termarginalkan, memperjuangkan keadilan sosial sebagaimana solidaritas Kristus membawa terang Kristus ke semua bidang kehidupan ini. Saudara-saudari, bagaimana ini bisa kita praktekkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Inilah anakku yang kukasihi. Dalam baptisan kita diadopsi ke dalam keluarga Allah, menerima baptisan baru sebagai anak-anak Allah, bukan budak yang hidup dalam ketakutan. Penting kita pahami bahwasannya baptisan itu berasal dari istilah Yunani baptizo. Baptizo itu bisa artinya seperti mengguyur kelapa sawit gitu, atau menyiram pohon. Dan bisa juga saudara-saudari, baptizo itu memercikkan ataupun juga seperti mencelupkan kain ke dalam air. Dan bisa juga kata baptizo itu seperti kapal yang tenggelam gitu, sampai sepenuhnya tenggelam dan kemudian nanti bangkit lagi. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwasannya pemahaman kita tentang baptizo itu adalah sebagai penumbuh dan penghidup, bahwasanya saat anak kecil itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahwasanya air itu menjadi sesuatu penumbuh dan penghidup sebagai simbol bahwasanya Allah lah yang berkuasa di dalam kehidupannya begitu. Itu penting kita lihat saudara-saudari, sehingga kita tidak membuat tembok antara aliran karismatik dan juga aliran mainstream begitu. Di gereja karismatik dipahami bahwasanya baptisan itu adalah pertobatan, atau seperti kapal yang tenggelam begitu, harus ditenggelamkan semuanya. Dalam rangka juga mengikuti baptisan Yohanes Pembaptis ini. Tapi saudara-saudari, sangat bisa dalam kita lihat bahwasanya baptisan Yesus itu bukanlah dalam baptisan pertobatan, tetapi dalam rangka untuk menunjukkan solidaritas untuk manusia yang berdosa itu. Jadi kita juga bisa tawarkan lewat Kingdom Pemilih Indonesia itu bahwasanya tidak ada permasalahan mau baptisan anak ataupun baptisan dewasa. Ketika dia baptisan anak dan ketika nanti dia sidi, itu ada istilah baptismal baus, peneguhan baptisan yang diterima pada masa kecil begitu. Di karismatik ada juga saudara-saudari penyerahan anak pada masa kecil, dan nanti sesudah dewasa dia dibaptiskan sebagai tanda pertobatannya.
Jadi saya melihat saudara-saudari itu merupakan sesuatu sinergi saling membangun. Tidak perlu diperdebatkan begitu. Bahwasanya harus melalui baptisan selam, harus melalui baptisan percik, kayak gitu. Tidak. Tetapi bagaimana manusia itu merespon akan anugerah Allah itu menjadi sesuatu ketaatan yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia dibaptis pada masa kecil itu sebagai penanda air itu menjadi simbol. Asalnya Allah yang kita sembah itu menjadi penumbuh dan penghidup bagi seorang anak. Dan di gereja Karis, dan setelah besar saudara-saudara yang kekasih, setelah melalui pengajaran para orang tuanya, dan ketika dia sudah besar, kembali dia naik CD, peneguhan CD-nya, bahwasanya dia sudah betul-betul dewasa. Jadi ini di aliran di gereja karismatik juga saudara-saudari. Ketika pada masa kecil diserahkan ke gereja, lalu setelah dewasa adalah dibaptiskan seperti menenggelamkan semuanya. Jadi mari kita lihat bahwasannya ini adalah sesuatu yang bersinergi, saling adanya keterkaitan yang tak perlu debat kusir dalam mendalaminya. Yang sangat penting adalah bagaimana kita yakin Yesus itu adalah anak Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Itu saudara-saudari jauh yang lebih penting untuk bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kekristenan kita ini. Ini saudara-saudari. Jadi kita diadopsi di dalam keluarga Allah, menerima status baru sebagai anak-anak Allah, bukan budak yang hidup dalam ketakutan. Identitas ini harus membentuk cara kita memandang diri sendiri, cara kita berelasi dengan sesama, orientasi kita ketika kita hidup di dunia ini betul-betul mempermuliakan Allah. Kita dikasihi tanpa syarat, itu anugerah. Bukan karena prestasi, tapi status eksternal penegasan dari Allah, bukan dari dunia ini gitu kan. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara-saudari, ini juga dipenuhi Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus bukan energi abstrak, melainkan pribadi yang ilahi untuk bisa menghidupkan, mengarahkan dan memberdayakan gitu. Kita tahu bahasanya tanpa roh kita tidak bisa hidup. Pelayanan kering dan kehilangan daya pemuritan tanpa kreativitas surgawi ketika Roh Kudus tidak hadir di situ gitu. Tetapi dengan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu, hikmat menghadapi tantangan, pengurapan baru untuk tugas dan panggilan, dan kepekaan kita mendengar suara Allah. Aplikasi yang bisa kita terus, saudara-saudari, mari kita terus membuka hati dalam doa dan firman. Hidup di dalam persekutuan, mencari pembaharuan dalam Roh Kudus itu setiap hari. Penting kita pahami bahwasanya saat kita percaya kepada Yesus Kristus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahwasanya kita dimateraikan di dalam Rohnya yang kudus. Tapi setelah kita berjalan dalam keseharian kita sangat penting saudara-saudari mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka dikatakan di dalam Efesus, hendaklah kamu penuh dengan oleh Roh Kudus. Jangan mabuk oleh karena anggur. Artinya anggur di situ jangan mengejar hanya kedagingan, tapi yang sangat penting adalah kehidupan dengan Roh Kudus itu, dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari. Saudara-saudari, hidup sebagai raja dan hamba. Identitas ganda yang harus dihayati sebagai raja, anak-anak raja dengan otoritas rohani, pewaris kerajaan surga, martabat surgawi, dan warisan kekal gitu. Bahwasanya kita adalah sebagai hamba. Yesus yang rela menjadi hamba, rendah hati, dan rela berkorban, melayani, bukan mendominasi gitu, tetapi memberdayakan, bukan menindas. Jadi kepemimpinan Kristen juga saudara-saudari bahwasanya sebagai raja dan hamba menggunakan otoritas untuk melayani, bukan menggunakan hanya dalam kuasa saja, tetapi menggunakan kuasanya itu untuk menumbuhkan, untuk memberikan hidup
untuk sesama begitu. Saudara-saudari, bahwasanya panggilan kita adalah betul-betul bukan hanya sekedar ritual masa lalu gitu, melainkan realitas yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita. Setiap hari kita dipanggil mati terhadap dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus, diperbaharui oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus kita dalam keseharian kita. Panggilan konkret kita, saudara-saudari, mari kita ingat baptisan kita. Itu menjadi suatu hidup dalam identitas baru sebagai anak Allah. Ini menjadi suatu penegasan dari Bapa yang di sorga. Kita dikasihi tanpa syarat, itu menunjukkan anugerahnya sungguh besar bagi kita. Kita diperlengkapi untuk misi. Roh Kudus akan memberdayakan kita. Mari kita ikuti jejak Kristus. Solidaritas, ketaatan, dan pelayanan. Raja yang turun mengajak kita untuk turun bersamanya, melayani dunia dengan kasih dan kebenaran. Biarlah saudara-saudari, solidaritas Yesus yang bisa kita pahamin dari Matius 3 ayat 13 sampai 17 ini mendorong kita juga untuk bisa bersolider dalam menjalani pelayanan ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah mempersiapkan dalam beberapa hari ini dan sudah Hamba sampaikan di pagi hari ini tentang solidaritas Yesus. Biarlah Tuhan firman ini menjadi menguatkan kami dalam menjalani tugas-tugas kami, sehingga firman ini adalah menjadi firman yang hidup bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.